Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara melakukan analisis deskriptif menggunakan aplikasi statistik, dalam hal ini yaitu SPSS. Sebelum kita masuk ke tutorial penggunaan aplikasi statistik untuk SPSS, ada baiknya kita mereview dulu apa itu perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik analitik. Nah, yang dinamakan statistik deskriptif itu adalah suatu metode dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan interpretasi data menjadi suatu informasi. Jadi di dalam deskriptif, kita tidak melakukan pengujian uji hipotesis. Kita hanya melihat gambaran sederhana saja. Sedangkan di dalam statistik analitik, kita sudah melakukan proses generalisasi dari yang namanya nilai sampel menjadi sebuah nilai populasi. Kita sudah melakukan proses uji hipotesis di dalam yang namanya statistik analitik. Nah, metode yang digunakan pada statistik analitik itu menggunakan pendekatan metode induktif. Di dalam melakukan analisis deskriptif itu dibedakan menjadi dua berdasarkan skala ukur datanya. Jadi di dalam statistik itu ada dua kelompok skala ukur data. Dua kelompok data yaitu data kategorik dan data numerik. Nah, pada analisis deskriptif juga dibedakan. Pada analisis data numerik, nilai-nilai apa yang bisa kita tampilkan, dan pada data kategorik, nilai-nilai tertentu saja yang bisa kita tampilkan. Tutorial yang pertama, marilah kita melakukan analisis deskriptif untuk data numerik. Nah, ini adalah petunjuk latihan kita. Jadi, kita akan melakukan analisis deskriptif untuk variabel umur ibu. Kemudian kita akan membuat bagaimana hasil analisis dan interpretasinya. Caranya adalah analyze, deskriptif, kemudian frekuensi, lalu masukkan variabel umur. Agar lebih jelas, kita langsung saja mempraktekkan pada aplikasi SPSS berikut ini. Baik, kita sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Sekarang langsung saja kita lakukan analisis deskriptif untuk variabel numerik. Nah, caranya adalah klik Analyze, kemudian pilih Deskriptif, kemudian pilih Frequencies. Teman-teman juga bisa memilih Explore. Di sini selain kita melihat analisis statistik deskriptif pada data numerik, kita juga bisa melihat hasil uji normalitas datanya. Oke, langkah pertama kita boleh coba cara yang pertama yaitu explore. Nah, di sini kita masukkan variabel yang akan kita analisis yaitu variabel umur ke dalam kotak dependent list. Kemudian kita pilih plots. Kemudian kita pilih normality plots with test. Kemudian continue, lalu pilih OK. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat hasilnya. Jadi di dalam statistik deskriptif untuk data numerik, kita harus tahu dulu distribusi datanya. Apakah datanya berdistribusi normal ataukah tidak berdistribusi normal. Karena ini akan menentukan nilai apa yang akan kita tampilkan atau nilai apa yang akan kita sajikan pada tabel penyajian data. Cara melihat distribusi normal atau tidak, lihat pada hasil test of normality-nya. Kalian bisa melihat pada bagian Kolmogorov-Smirnov, di sini ada nilai sig. Nah, nilai sig ini menunjukkan nilai v-value. Jika nilai signifikan ini di bawah alfa, biasanya alfa di dalam kesehatan masyarakat itu 0,05. Jika nilai signifikannya di bawah alfa 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Sehingga, jika data berdistribusi tidak normal, maka nilai yang kita sajikan pada tabel penyajian adalah nilai median, minimum, dan maksimum. Sebaliknya, jika data berdistribusi normal, maka nilai yang kita sajikan pada tabel saji atau tabel penyajian data adalah nilai min dan nilai standar deviasi. Oke, karena kita sudah tahu datanya berdistribusi tidak normal, kita tinggal lihat nilai deskriptifnya pada bagian deskriptif. Di sini ada nilai median, kemudian ada nilai minimum, dan ada nilai maksimum. Nah, ini adalah cara pertama untuk melakukan statistik deskriptif untuk data numerik.
Jadi selain bisa melihat nilai statistik deskriptifnya, teman-teman juga bisa melakukan uji normalitas data. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan analyze juga, kemudian deskriptif, kemudian pilih frekuensi. Oke, kemudian masukkan variabel yang ingin kita analisis, yaitu variabel umur ke dalam kotak variables. Lalu pilih statistik, kemudian kita pilih min, median, kemudian standar deviasi, minimum, maksimum, lalu continue dan pilih OK. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat nilai-nilai statistiknya sudah muncul di kotak statistik. Nah, kelemahannya adalah jika menggunakan perintah frekuensis, kita tidak bisa melakukan uji normalitas, sehingga kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu, baru kita melakukan frekuensis. Nah, ini cara melakukan analisis statistik deskriptif untuk data numerik. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, tutorial berikutnya adalah bagaimana melakukan analisis deskriptif untuk data kategorik. Nah, yang dimaksud dengan data kategorik adalah data yang hanya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Misalnya, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kemudian status ekonomi, golongan darah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari yang namanya data kategorik atau variabel kategorik. Nah, di dalam statistik, di dalam penggunaan SPSS, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan statistik deskriptif data kategorik adalah analyze, deskriptif, kemudian frekuensi. Jadi caranya sama seperti cara melakukan analisis deskriptif untuk data numerik. Setelah itu, teman-teman langsung memasukkan variabel yang ingin dianalisis ke dalam kotak variabel, lalu langsung pilih OK. Baiklah, supaya lebih jelas, kita langsung masuk praktik menggunakan aplikasi SPSS-nya. Langsung saja, tadi contoh kasusnya adalah melakukan analisis deskriptif untuk variabel pendidikan. Nah, kita langsung pilih analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensis. Jika sebelumnya tadi masih ada variabel yang lain yang kita lakukan analisis sebelumnya, kita bisa reset dulu supaya bersih. Nah, kemudian baru kita masukkan variabel yang akan kita analisis. Dalam hal ini adalah pendidikan formal ibu menyusui. Masukkan ke kotak variables, kemudian langsung pilih OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sudah muncul tabel pendidikan formal ibu menyusui. Di sini ada 4 kategori, pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, di sini ada kolom frekuensi, kemudian ada kolom persentase. Kolom frekuensi ini menunjukkan nilai absolut atau jumlah data dalam satuan analisisnya. Misalnya analisis kita ini unit analisisnya adalah orang, maka frekuensis ini menunjukkan orang. Jadi ada 10 orang untuk yang SD, ada 11 orang untuk SMP, ada 16 orang untuk yang SMU, dan ada 13 orang untuk perguruan tinggi. Sedangkan kolom persentase ini menunjukkan persentase dari setiap kategori berdasarkan total dari keseluruhan data atau keseluruhan responden penelitian. Oke, jadi caranya seperti itu untuk melakukan analisis kategorik pada aplikasi SPSS. Kita kembali lagi ke materi tadi. Setelah kita melakukan analisis, kemudian hasilnya sudah muncul, maka kita sajikan dalam tabel penyajian data. Untuk data kategorik, tabel penyajian datanya bisa dibuat seperti ini. Jadi ada kolom kategori, jadi SD, SMP, SMU, PT atau perguruan tinggi, kemudian ada kolom frekuensi, kemudian ada kolom persentase. Nah, cara menginterpretasinya bisa teman-teman lihat di sini. Misalnya kita menginterpretasikan semua kategori yang ada di dalam variabel tersebut. Jadi misalnya hasil analisis menunjukkan bahwa ibu yang berpendidikan SD sebanyak 20%, SMP sebanyak 22%, SMA sebanyak 32%, dan yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 26%. Caranya sangat mudah sekali untuk melakukan analisis kategorik pada aplikasi SPSS.
Baik, itulah tadi tutorial analisis statistik deskriptif baik untuk variabel numerik maupun variabel kategorik. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai dua perintah penting yang bisa digunakan untuk mengolah data di dalam SPSS. Jadi kita biasanya di dalam penelitian itu terkadang butuh mengkategorikan suatu variabel dari variabel yang sudah ada. Atau misalnya kita membuat sebuah variabel baru dengan menggunakan penggabungan dari beberapa variabel. Nah, berikut ini adalah contoh melakukan pengolahan data seperti itu. Perintah yang pertama yang biasa dan seringkali digunakan di dalam aplikasi SPSS adalah recode. Recode ini fungsinya adalah mengubah suatu data numerik menjadi data kategorik. Jadi contohnya variabel umur yang tadi, variabel umur masih dalam bentuk tahun numerik. Kalau misalnya kita mau merubah menjadi data kategorik, misal kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama umur muda, umur dewasa, dan umur lansia, maka kita bisa menggunakan perintah recode. Perintah recode itu sendiri di dalam SPSS ada dua jenis, recode into same variables dan recode into different variables. Untuk recode into same variables artinya kita merecode langsung pada variabel aslinya. Jadi kita mereplace sehingga variabel lama itu akan ditimpa atau dihapus. Sedangkan kalau kita menggunakan recode into different variables, artinya kita membuat variabel baru pada variabel yang berbeda, sehingga variabel lama itu tidak dihapus. Nah, untuk melakukan analisis statistik deskriptif ataupun juga analitik, yang biasa disarankan adalah menggunakan perintah recode into different variables. Oke, masih menggunakan data yang sama. Misalnya kita mau mengelompokkan variabel umur menjadi 3 kategori. Umur muda itu kurang dari 25 tahun, umur sedang usia 25 sampai 30 tahun, dan umur tua di atas 30 tahun. Misalnya pertanyaan penelitiannya adalah berapa proporsi ibu pada kelompok umur muda. Artinya kita harus melihat persentase pada kelompok umur muda. Supaya lebih paham, kita langsung praktek menggunakan aplikasinya. Oke, sekarang aplikasi SPSS-nya sudah kita buka. Langsung saja kita mengerjakan penyelesaian untuk pertanyaan yang tadi. Tadi kita diminta untuk mengkategorikan variabel umur menjadi 3 kategori. Yang kategori pertama adalah umur muda, kurang dari 25 tahun. Kemudian yang kedua adalah umur sedang, usia 25-30 tahun. Dan yang ketiga adalah umur tua, yaitu di atas 30 tahun. Nah, caranya adalah kita akan menggunakan menu recode into different variables. Dan menu recode itu ada pada perintah transform. Oke, supaya lebih mudah kita sambil melihat soal yang tadi sudah diberikan. Oke, di sini sudah muncul kotak input. Teman-teman tinggal memasukkan variabel yang ingin dikategorikan, yaitu variabel umur. Kemudian jangan lupa menuliskan nama variabel baru, misalnya umur new. Kemudian pilih change, lalu pilih old and new values. Nah, di sini sudah ada menu old value sama new value. Nah, kita sesuaikan dengan petunjuk dari soalnya. Kategori 1 itu adalah umur muda kurang dari 25 tahun. Berarti mulai dari umur 24, 23, dan seterusnya sampai ke bawah. Maka kita buat di new value itu kodenya adalah 1. Karena di soal kategori pertama itu kodenya 1. Kemudian untuk perintah kurang dari itu menggunakan lowest true. Jadi gunakan yang range lowest true, masukkan angka 24 karena umur muda adalah kurang dari 25 tahun sehingga 25 itu nggak masuk di kategori pertama. Lalu pilih add. Kemudian tuliskan kategori berikutnya. Kategori kedua, di sini umur sedang 25 sampai 30 tahun. Karena ini adalah range interval, maka pakai perintah range. Jadi tuliskan di sini 25 through 30 tahun. Lalu pilih add. Kemudian yang terakhir adalah kategori ketiga, yaitu umur tua.
Untuk kategori lebih dari, maka gunakan perintah value true highest. Jadi kita pakai yang di bawah. Karena lebih dari 30 tahun, artinya usia 30 tidak masuk pada kategori ketiga. Lebih dari 30 itu berarti masuk dari 31, 32, 33, dan seterusnya. Sehingga kita tulis di sini adalah angka 31. Kemudian pilih add, lalu pilih continue, dan pilih OK. Nah, di dalam SPSS pada lembar output, jika kita membuat variabel baru, itu tidak akan muncul tabel-tabel hasil analisis seperti pada analisis deskriptif yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi yang muncul adalah perintah atau sintaks yang tadi kita lakukan. Nah, ini adalah sintaksnya. Untuk melihat hasilnya apakah variabel yang kita buat itu sudah ada atau belum, kita lihat di bagian lembar data editor. Nah, kita lihat data editor yang tadi. Kemudian kita lihat di bagian variable view, itu variabel baru akan ada di bawah sekali. Jika kita lihat pada data view, maka variabel baru itu akan ada di ujung paling kanan. Nah, seperti ini. Sekarang kita benerin dulu template-nya. Jadi, karena ini kategori dan ini adalah umur, maka kita tidak perlu desimal. Sehingga desimal kita jadikan 0. Kemudian values-nya, jangan lupa kita harus mengisikan keterangan dari masing-masing kategori. Oke, caranya masih sama seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. 1 umur tua, umur muda ya, umur muda di add. Kemudian 2 umur sedang. Kemudian yang ketiga adalah umur tua. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, variabel baru dengan mengkategorikan variabel umur tadi itu sudah selesai. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah berapa proporsi ibu pada kelompok umur muda. Berarti ini kita diminta melakukan analisis deskriptif terhadap variabel tersebut. Nah, karena ini adalah variabel kategorik, maka kita bisa menggunakan perintah frequencies. Caranya masih sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, analyze descriptive frequencies. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan variabel yang ingin dianalisis tadi, yang ingin diketahui proporsinya tadi. Kemudian langsung pilih OK. Di sini sudah muncul proporsi dari umur muda adalah 54%. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah cara melakukan pengkategorian dengan perintah recode. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat variabel baru dengan perintah compute. Perintah compute itu digunakan juga untuk membuat variabel baru. Dalam hal ini bisa berupa variabel numerik, juga bisa berupa variabel kategorik. Nah, di dalam perintah compute kita bisa membuat variabel baru pada kondisi atau syarat-syarat tertentu atau dengan menggunakan rumus matematika tertentu. Jadi compute ini lebih kompleks dibandingkan dengan recode. Nah, contohnya di sini adalah misalnya kita ingin membuat sebuah variabel HB rata-rata. Maka kita menggunakan rumus rata-rata. Kita menjumlahkan variabel-variabel yang akan dibuat rata-rata, kemudian dibagi dengan jumlah dari variabel tersebut. Misalnya di sini ada 2 variabel HB. HB pengukuran pertama, HB1, dan HB pengukuran kedua. Nah, jika kita ingin membuat nilai atau variabel baru HB rata-rata, maka kita menjumlahkan HB1 dan HB2 kemudian dibagi 2 karena ada 2 variabel. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan rumus rata-rata. Atau ada juga contoh yang kedua, kita akan membuat suatu variabel baru dari beberapa variabel pada kondisi tertentu. Nah, ini biasanya untuk membuat sebuah variabel resiko. Misalnya di sini kita ingin membuat variabel resiko dari variabel pendidikan dan pekerjaan ibu. Kita ingin melihat jika ibunya bekerja dan berpendidikan tinggi, maka dia beresiko tinggi untuk tidak memberikan ASI secara eksklusif. Jika dia selain dari ibu yang bekerja dan pendidikan tinggi, maka resikonya rendah untuk tidak memberikan ASI secara eksklusif. Nah, karena ini adalah
variabel baru dengan kondisi atau syarat tertentu, bukan dengan menggunakan rumus matematika seperti contoh yang pertama, maka ada 2 step yang bisa teman-teman lakukan. Jadi step yang pertama adalah buat dulu variabel baru dari kategori yang paling tidak beresiko. Bagaimana kita mengetahui variabel yang paling tidak beresiko? Kita lihat dari keterangan setiap kategori. Nah, di sini di dalam contoh yang kedua ini, ada kategori kedua yaitu resiko rendah. Nah, di sini resiko rendah keterangannya adalah selain dari resiko tinggi. Maka step pertama kita mulai membuat variabel baru dengan kategori kedua. Setelah itu, step kedua adalah kita memasukkan kategori yang pertama dengan syarat jika dia bekerja dan pendidikannya perguruan tinggi, maka dia akan masuk kategori yang pertama. Nah, supaya lebih paham, kita praktikkan langsung pada SPSS. Nah, di sini SPSS-nya sudah kita buka. Langkah pertama adalah kita harus melihat kodenya dulu. Jadi tadi syaratnya adalah pekerjaan dan variabel pendidikan. Jika ibunya bekerja dan dia berpendidikan perguruan tinggi, maka dia masuk kategori 1. Nah, bekerja itu kategorinya adalah 0. Jadi kita lihat pada kolom values. 0. Kemudian perguruan tinggi itu mempunyai kode 4. Nih, perguruan tinggi sama dengan 4. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama. Kita menggunakan menu transform yaitu compute variable. Ingat tadi yang sudah saya jelaskan, step pertama adalah membuat kategori yang paling tidak berisiko terlebih dahulu atau kategori yang tidak memiliki syarat. Kita buat dulu nama variabelnya. Ini. Kemudian kita langsung tuliskan angka 2. Kenapa 2? Karena tadi variabel resiko kategori kedua itu adalah kategori resiko rendah. Oke, langsung kita pilih OK. Sekali lagi di output, jika kita membuat variabel baru maka tidak akan muncul tabel hasil analisis pada lembar output. Kita buka lagi data editornya. Nah, sudah terbentuk variabel baru resiko di mana isinya itu semuanya angka 2. Nah, kita akan memasukkan kategori yang pertama. Jadi kategori dengan syarat tadi. Masih menu yang sama, transform kemudian compute. Kita ulangi lagi. Nama variabelnya jangan dirubah. Kemudian kategorinya kita ganti. Kategori yang pertama. Lalu pilih if. Oke, akan muncul kotak editor seperti ini. Pilih if case satisfies condition. Kemudian masukkan variabel pekerjaan. Ingat tadi syaratnya jika ibunya bekerja dan pendidikan tinggi. Kerja sama dengan 0 karena ibu bekerja itu codingnya adalah 0. Dan karena kita menggunakan 2 variabel di mana kedua syarat harus terpenuhi, bukan salah satu, maka kita pakai tanda dan. Lalu masukkan variabel syarat yang kedua, pendidikan. Kategori untuk perguruan tinggi itu codingnya 4. Jadi kita masukkan sama dengan 4. Lalu continue. Lalu pilih OK. Katanya change existing variable, maka lalu pilih OK. Nah, untuk melihatnya, hasilnya kita lihat di data editor. Nih, jadi sudah ada kategori 2, kategori 1, kategori 2, dan 1. Nah, seperti yang tadi, kita benerin dulu template-nya. Jadi, karena ini data kategori, kita tidak perlu desimal. Kemudian yang paling penting adalah values. Jadi, untuk kategori, values itu wajib diisi. 1, kita masukkan keterangannya tadi adalah risiko tinggi. Kemudian 2, itu adalah risiko rendah. Lalu pilih OK dan selesai. Itu adalah cara menggunakan perintah compute. Jika teman-teman ingin melakukan analisis deskriptif terhadap variabel resiko tadi, teman-teman tinggal memilih menu analyze, kemudian deskriptif, dan frequencies. Jika tadi sudah ada variabel lain, kita reset dulu. Kemudian masukkan resiko, lalu pilih OK. Di sini sudah muncul
analisis deskriptif untuk variabel kategori, dalam hal ini adalah variabel resiko. Jadi seperti itu cara menggunakan perintah compute. Agar teman-teman lebih paham, mungkin teman-teman bisa mempraktikkan langsung di tempat masing-masing. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.